Pemirsa, Kota Jakarta menjadi sorotan dunia setelah PBB merilis data terbaru terkait kepadatan penduduknya. Menurut lembaga tersebut, Jakarta kini dihuni 42 juta jiwa dan menjadi ibu kota dengan populasi terpadat pertama versi PBB. Jakarta kembali menjadi sorotan dunia. Berdasarkan laporan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, saat ini 42 juta jiwa hidup di atas tanahnya, sehingga menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia, disusul kota Dhaka dengan jumlah penduduk sebanyak 40 juta jiwa dan Tokyo sebanyak 33 juta jiwa penduduk. Temuan angka itu tidak hanya sekedar menunjukkan kepadatan wilayah, tetapi juga sesaknya kehidupan pada setiap jengkal tanah kota Jakarta. Pada tahun ini, Badan Pusat Statistik mencatat Jakarta Pusat sebagai wilayah terpadat di Jakarta. Sebanyak 21.000 jiwa lebih penduduk kini hidup di setiap kilometer bujur sangkar kota ini. Sesaknya penduduk pada setiap sudut Jakarta turut memunculkan dampak yang tak bisa dihindari. Sebut saja kemacetan yang kini sudah jadi makanan sehari-hari. Kepadatan juga turut menyumbang pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan juga pembangunan yang masif. Sementara itu di wilayah pesisir akibat tekanan penduduk yang semakin ramai turut juga menyumbang penurunan permukaan tanah. Pertumbuhan warga yang kian padat di Jakarta adalah rangkaian dari kisah bertumbuhnya kota megapolitan ini. Namun pertumbuhan manusia ini tidak diiringi dengan perluasan wilayah, sehingga hidup layak kini berubah menjadi tantangan nyata. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan data BPS Jakarta Pusat tercatat sebagai wilayah padat penduduk pada tahun ini. Sudah ada Anissa Rizkia yang akan melaporkan gambaran Kecamatan Johar Baru sebagai salah satu kecamatan ramai penduduk Jakarta. Anissa, apa kesan yang Anda tangkap saat pertama kali mengunjungi kecamatan ini? David dan juga pemirsa, kesan pertama saya saat mengunjungi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ini memang melihat kepadatan yang sangat terlihat dari rumah-rumah yang ada di sekitaran RT 12 RW 08 di tempat saya melaporkan saat ini. Minimnya cahaya matahari, kemudian kalau dilihat memang sirkulasi udara yang minim. Saya akan coba ajak David dan juga pemirsa untuk melihat secara langsung ada satu rumah yang memang harus melalui akses jalan yang sangat sempit yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Kemudian jikalau nanti berpapasan dengan warga lain mereka harus bergantian. Selain itu, kalau saya bisa gambarkan rumah-rumah di kawasan ini sangat kecil ukurannya, David dan juga pemirsa. Di antaranya rumah yang akan saya kunjungi ini saya akan perlihatkan begitu ya, ruangan kurang lebih sekitar 2,5 kali 6 meter begitu, yang mana ruang tamu kemudian dapur dan juga kamar ini menjadi satu lantai. Bisa dilihat di layar televisi Anda, juru kamera saya Ari Setiawan akan menunjukkan. Selain itu juga ini memang sudah dihuni selama puluhan tahun. Mereka tadi sempat berbincang dengan saya begitu, enggan untuk berpindah karena mereka sudah nyaman dan juga mereka memilih untuk tinggal di sini karena dekat dengan lokasi mereka tempat bekerja begitu. Dan selain itu David, memang hingga saat ini dari pemerintah belum memberikan solusi kepada warga yang masih tinggal di lokasi yang mana ini merupakan salah satu kecamatan terpadat yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Yang kita tahu bahwa dari data PBB menyebutkan bahwa adanya 42 jiwa yang tinggal di kawasan Jakarta. Itu artinya penyumbang dari kecamatan ini lebih dari 10.000 orang begitu ya tinggal di kecamatan ini, dan mereka memilih bertahan dengan kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu mereka juga berharap agar pemerintah segera memberikan renovasi kepada tempat tinggal mereka, karena saya juga tadi sempat menemukan rumah yang belum memiliki kamar mandi yang layak sehingga mereka harus menggunakan kamar mandi umum untuk bergantian, mereka mandi setiap harinya, dan itu menjadi gambaran begitu ya untuk di wilayah Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Demikian saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Padat sekali. Terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat berbeda dari sebelumnya. Kali ini petugas upacara dilakukan oleh orang tua murid.
Seluruh petugas upacara mulai dari pembina, pemimpin hingga paduan suara dilakukan oleh orang tua murid. Selayaknya upacara, pelaksana upacara mengenakan seragam lengkap. Dengan sigap dan kompak, orang tua murid menyelesaikan seluruh tahapan demi tahapan upacara dengan lancar. Usai upacara bendera, murid-murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai rasa terima kasih dan penghargaan mereka. Persiapannya kami 2 minggu ya, dengan latihan yang lumayan padat, dengan semangat yang luar biasa dari semua orang tua murid yang ingin memang menjadi petugas upacara untuk mendukung Hari Guru Nasional di SDN Jatimakmur 5. Di tengah semaraknya perayaan Hari Guru, seorang bocah SD harus berangkat sekolah seorang diri pada dini hari dari Tangerang menuju Durensawit, Jakarta Timur. Anak yatim itu menempuh perjalanan jauh dengan KRL untuk mengikuti sang ibu yang pindah kerja. Sama-sama turun di Tanah Abang. Sejak subuh, Hafitar, bocah kelas 1 SD ini sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Bocah kecil ini harus berjuang menempuh perjalanan jauh dari Tangerang menuju sekolahnya di SDN 04 Durensawit, Jakarta Timur. Hafitar harus berjibaku menggunakan KRL menuju stasiun Tanah Abang dan transit menuju stasiun Klender, Jakarta Timur. Hafitar harus berangkat ke sekolah seorang diri lantaran sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga harus bekerja mencari nafkah. Ibunya menitipkan Hafitar kepada petugas keamanan di stasiun dan menuliskan nomor HP yang ditaruh di dalam tas. Pihak sekolah telah menyarankan agar pindah sekolah, namun Hafitar menolak karena merasa nyaman bersekolah di Durensawit, Jakarta. Perjuangan Hafitar yang tidak pernah mengeluh menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Kini untuk sementara waktu, Hafitar tinggal di rumah Gibran sahabatnya di Durensawit hingga ujian semester 2 selesai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengenaan pajak untuk berbagai kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya sembako, rumah yang dihuni hingga pajak gaji karyawan di bawah 7 juta. Fatwa itu dirilis dalam Munas MUI pada akhir pekan lalu. Hidup makin susah, harga pangan mahal, gaji pas-pasan dan beli rumah pun tak terjangkau. Di tengah segudang kesulitan itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI merilis fatwa baru soal pengenaan pajak. Dalam Munas akhir pekan lalu, MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan bagi warga yang mampu secara finansial. Dalam daftar fatwa baru, MUI mengharamkan pengenaan pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam menjelaskan batas nisab emas bisa jadi acuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merujuk aturan Basnas, nisab 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Ini artinya karyawan dengan gaji 7 juta ke bawah tidak boleh dikenakan pajak. Selama ini dalam aturan perpajakan hanya karyawan bergaji 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain soal pajak gaji karyawan, MUI merilis fatwa haram pengenaan pajak terhadap beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya pajak bumi dan bangunan yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga haram dikenakan pajak. MUI menegaskan pajak hanya boleh dikenakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu Dirjen Pajak mengaku akan berkoordinasi dengan MUI soal fatwa pajak mengingat PBB selama ini dipungut oleh Pemda bukan pemerintah pusat. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2, Pedesaan Perkotaan, Pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kehutanan. Saat ini pemerintah telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews, live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.